Mari baca, lalu fahami. Mari baca, jadi amal diri. Mari baca, lalu hayati. Mari baca, jadi jati diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PK Sregar. Jack. Kami bukan Tuhan. Di channel ini kita pure membahas tentang pengetahuan, Tidak akan menyalahkan. tidak akan mendiskreditkan, karena kami bukan Tuhan. Oke. Jadi hari ini kita tidak ada bintang tamu ya bang. Bintang semua soalnya. Bintang semua ini. Nah, saya bintang kejora. Bintang kejora. Kita diskusi aja mungkin ya. Kita diskusi teman-teman KPT. Ini mengenai guru. Kalau kita berbicara guru ya mungkin maknanya luas. Banyak juga yang mendefinisikan dengan ya berbagai macam lah. Karena tanpa guru kita tidak bisa baca, tidak bisa ngitung. Jadi guru itu segalanya mungkin. Gitu ya bang? Enggak. Dan kebetulan bang Meka juga nih guru. Guru. Dan di tengah saya juga ini guru. Jadi sebenarnya narasumbernya tadi ada. Berprofesi guru. Berprofesi guru. Mentor itu kan guru juga. Guru juga. Jadi kalau kan guru ya, kita bahas itu hari guru ya. Hari guru ya. Terhadap profesi guru ya. Tapi Kan ada profesi guru Ah. atau ya, tapi kan sebelum terjadi profesi guru zaman dulu lah. Mungkin bahasanya nggak tahu, mau teacher bahasa di Inggris, mau suku, mau master di Cina, itu kan artinya guru. Kita definisikan dulu guru lah bang lah ya. Kalau guru itu sih, kalau buat saya guru itu adalah salah satu pengantar dari sumber ilmu. Kalau ilmu itu jelas lah sumbernya itu dari Tuhan. Nah, kan ada pengantar. Kalau mungkin orang-orang tertentu ya dulu sumber ilmu langsung disampaikan oleh Rasul. Di sekitar kita sendiri banyak sekali yang mengantarkan ilmu ke kita. semua berpotensi sebetulnya jadi Semuanya guru. guru. Kalau seandainya guru itu kita terapkan katanya bukan ke profesi. Bukan ke profesi. Ya setuju. Ini kalau mau belajar benar-benar belajar ya. Bukan berarti kita harus datang ke sekolah cari guru di depan rangi. Itu mah profesi guru, sistem pendidikan yang diterapkan mungkin oleh pemerintah supaya lebih rapih, lebih pattern. Oke. Tapi pada prinsipnya apakah yakin kita mendapatkan ilmu hanya di kelas? Ya kan ada istilah guru pengalaman terbaik. Kan itu juga kan berarti kan Nah, memang berarti pengalaman jadi gurunya. Betul, setuju. Itu kalau dari sisi saya nggak tahu siapa. Bang, kumaha jadi guru? Abang kan masih jadi guru kan? Bukan secara profesi. Saya kalau jujurnya ya pelajar. Jadi menurut abang, hari guru nah? Guru teh ya pelajar. Guru itu tidak pernah berhenti belajar. Terus belajar sama siapa aja. Siapapun yang ada di depannya, ketika ketemu kucing, kucing jadi gurunya. Ketika ketemu bebek, bebek jadi gurunya. Ketika ketemu ular, ular jadi gurunya. Artinya, tipe guru itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. Kalau kata Mama tadi, orang yang penghantar pelajaran. Nah, guru itu yang bisa menjadikan sesuatu itu menjadi pelajaran. Jadi ilmu ya. Pelajaran, tapi kan kalau yang namanya guru kan dia harus memberikan apa ya, kayak nge-share, memberikan enggak edukasi selamanya juga. itu profesi, itu bicara profesi. Oh gitu. Jadi guru itu terus belajar. Kalau guru berhenti belajar, maka dia bukan guru. Bukan guru yang bersifat guru. Gak ada murid lagi. Gak ada murid, hari guru belajar terus, Pak. Hari murid nasaha, Anu ngacung. iya. Emang sih kalau kita membahas ke wilayah ini agak sedikit mendalam, kita bisa mengambil beberapa quotes lah dari orang-orang yang hebat ya. Contohnya kalau Bapak Guru nih, Bapak Guru Indonesia, tahu nggak siapa? Tahu.
nggak tahu abang bapak guru Indonesia. Ki Hajar. Ki Hajar Oh iya benar. Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara Bapak tuh sejarah. dulu dia begitu memperjuangkan supaya masyarakat Indonesia pintar. Ya. Jadi memperjuangkan supaya masyarakat Indonesia cerdas, dituangkan dalam undang-undang salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan kecerdasan ranking kahiji. Nah ini terdistorsi juga, makanya makna guru juga jadi bias. Saya setuju bahwa semua apa yang kita hadapi guru, karena kata Ki Hajar Dewantara, semua proses pendidikan ya, semua ruang adalah kelas, semua orang adalah guru. Yes, setuju. Saya ketemu dengan Kang Jack ada ilmu cara menggambar, saya pengen menggambar, belajar sama Kang Jack. Kang Jack jadi guru saya. Saya pengen belajar main gitar, datang ke abang, bang, saya diajar main gitar, abang guru saya. Abang pun sama, ketika abang ingin memperdalam lebih ilmunya, dia belajar lagi. Jadi guru itu adalah penghantar. Kalau guru dikatakan guru sebagai profesi, saya sih tidak membantah. Cuman mari kita pahami lagi makna guru. Di kesempatan kita mau hari guru ya. Iya. Apakah hari guru itu harus pakai baju korpri? Yes. Nah, itu. Jadi mari kita lebih memaknai guru. Karena buat saya pribadi ya, konsep pendidikan dan adanya guru itu begitu penting dalam perkembangan kehidupan. Nah, gila, Om Jack punya anak sekarang berapa? Punya anak Nah, 5 istri? itu sah. Oh, benar. Ini Katanya beberapa guru muda itu kita ngebahas dulu. saya guru lah. Anak Bisa skip aja gitu. ini nyambung. Ketika punya anak, mau disekolahkan kan atau enggak? Ya pasti. Disekolahkan. Mau di Pasti. sekolahnya yang gimana? Ya kalau kalau orang tua pasti memilih sekolah yang paling ya terbaik lah mungkin. Terbaik. Sekolah terbaik itu kumaha? Ya mungkin dari sisi apanya. Kela ya kalau pikir lah ya. Ya dari luar negeri. Biasa kan Swasta goreng. itu oke. Biasa kan ngambil nu pertama cicing, tong pi ulun. Tahu sih. Iya di SMP 1. Siap aja. Kamu di sebentar SMP 1. SMP 2 goreng. Halus. Ari sekolah nu terbaik kumaha? Nah, di sini makanya kita ngobrol nih. Tapi ini maaf ya teman-teman sebelumnya, kalau beda pendapat ya silahkan tulis di komen, minta untuk dibahas lebih lanjut boleh. Tidak naon karena Cuman ya karena tapi bukan Tuhan. karena saya diundang ke sini ya saya pemikiran saya dong. Saya ambil satu quotes lagi. Kata Rocky Gerung. Ya, ijazah itu menandakan Anda pernah berpikir. sekolah. Oh bukan. Bukan berarti berpikir. Oh, pernah berpikirnya. sekolah ijazah. Oh iya benar-benar. Itu tajam banget, sarkas banget gitu. Hmm. Nah, saya ingin ngobrol lebih lanjut lah masalah murid. Karena tadi menurut si Om Jack bahwa sekolah yang terbaik itu SMP ini itu terstigmakan sehingga rebutan masuk ke sekolah itu kan jadi gol SMP Iya. 1. Padahal golnya itu cerdas. Yakin nggak sekolah di SMP 1 itu misalkan anaknya jadi cerdas? Belum tentu. Nah, kenapa harus kudu kayak SMP ini? Jadi sebenarnya karena kita menganggap guru terbaik itu ada di SMP 1. Padahal guru terbaik itu ada di mana-mana. Urang keur macu guru terbaik. Urang keur ngadaweung guru terbaik. Kita lagi apapun juga itu ada guru di sana. Nah, ini setuju tadi yang Rocky Guru saya nggak setuju. Bener bang, emang gitu cek Rocky Gerung. Kurang nggak setuju saya. Karena kan sekarang memang selalu diukur dengan Ijazah. ijazah. Tapi kan pasti mana menang mikir atuh. Benar, mikir Iya, tapi kan dia cuma menandakan bahwa seseorang itu pernah sekolah, bukan pernah berpikir maksudnya. Ini nggak berpikir. Pasti waktu ujian pasti dia berpikir atuh. Orang yang pernah dapat ijazah itu pasti itu menang mikir. cuman tingkat pemikiranna. Jadi maksudnya merenang kieu ijazah, orang bisa menang ijazah tanpa mikir. Saya kalau ingin anak saya berprestasi, kalau ukurannya piala, saya beli atau cerdas piala, jajarkeun. Menang mikir kan? Berpikir dengan sangat Kita sederhana. berpikirnya berpikir. Ya kan mikir. Atuh eta mah. Kan patokannya mikir. Tapi kan tahu proses itu mah, Pak. Tapi kan menang mikir. Itu lah. Kumaha carana kan menang mikir atuh. Nah, itu balik dari belakang. Kebayang nggak kalau kita
selalu hanya diukur oleh simbol dan identitas. Ya. Ya. Misalkan mun ranking kahiji teh seakan-akan berprestasi. Hmm. Ya, berprestasi dalam berlomba-lomba mengerjakan tugas, Hmm. tapi belum tentu cerdas. Ya. Nah, contoh ayeuna lah. Sekarang itu nggak bisa tetap muka mengerjakan tugasnya di rumah. Nggak kan YouTube KB, punten 10 KB. Bangga nggak punten 10? Mungkin di sisi emosi bangga, tapi kebanggaannya ada nggak? Bangga dengan kebanggaan beda. Nah, di momentum ini, mari kita memahami bahwa semua kehidupan kita itu guru. Yes. Sehingga guru itu diapresiasi bukan karena guru terbaiknya, karena semua guru itu terbaik. Mereka itu terbaik mencurahkan. Karena mereka distigmakan oleh kita, digiring opininya oleh kita, sehingga gurunya sendiri mengklasifikasikan dirinya sendiri. Padahal sama. Guru ngaji di kampung belum tentu lebih jelek daripada ustadz yang ada di kota. Makna ini yang ingin saya sampaikan. Jadi teman-teman kalau kurang setuju bolehlah silakan ditulis di komen, kita diskusi di sini juga boleh ya Bang ya? Boleh. Itu dari saya, pemikiran dari saya. Karena begini, saya dulu pernah berprofesi sebagai guru. Guru naon Bang? Hah? Guru naon apa? Guru agama Islam. Guru agama Islam. Saya selalu katakan sama anak-anak, saya nggak pernah bilang anak-anak nggak, teman-teman. Jadi saya jadikan mereka itu adalah sahabat belajar. Kita ini sama-sama belajar. Proses belajar. Kalian itu sahabat belajar saya. Walaupun saya ini berada di depan, bukan berarti saya itu lebih pintar dari kalian. Ada satu sisi mereka lebih pintar dari saya, dan itu harus kita akui. Iya, saya tuh lebih pintar dari guru loh. Jadi soal guru, dan semoga jawabannya pinter, tapi nggak cerdas. Paham tuh? Namun tuh ngerti ngacung, sekolah dia namun ngerti. Kalau kita berbicara masalah output daripada proses pendidikan hanya nilai, saya pernah bukan dengan punten 10 KB. Saya punya teman waktu tempat ulin, beda gong lah gitu. Pas mau ujian bingung kita tuh, pasti kalau saya ujian nggak bisa cari akal lah, mikir, kecerdasan yang muncul. Saya curi tuh Bang, soal di sekolah tuh bisa saya curi, bisa masuk ke ruangan TU tata usaha, kelihatan soal dicuri, kagok nyuri tuh dari kelas 1 sampai kelas 3 saya curi semua SMA. Bahkan saya bisa menjual soalnya, menang duit. Saya kasih ke orang pintar dibuat diisi duluan. Itu kejadian itu. Sekolah saya itu betul 10 KB. Orang mikir rada cerdas, maling soal. Harusnya kan jangan bener semua ya. Supaya nggak ketahuan bahwa perfect gitu. Rata-rata dibenerin semua soal. Jadi nilainya 10 semua. Hampir satu kelas. Hampir satu kelas 10 semua, kan jawabannya udah ada, dikerjain. Diinterogasi sampai ya kenal. Saya sampai dikeluarin itu. Kenapa diintegrasi? Kan ketahuan. Satu-satu ketahuan nyuri. Kan udah dicurigai ini. Oh. Kenapa ini angkatan ini nilainya 10 semua? Harusnya bangga dong gurunya. Harusnya bangga. Iya. Berarti pintar murid saya nih. Hacker. Nah, ini bisa disimpulkan akhirnya kalau hanya ukurannya nilai, ukur kecerdasan, ukuran kepintaran itu hanya nilai, buat saya itu salah. Karena ukurannya cerdas bangsa itu adalah bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu mencerdaskan anak bangsa. Cerdas itu bertanggung jawab, mampu menyelesaikan masalah. Tujuan ilmu itu untuk menyelesaikan masalah. Ilmu pertanian, bagaimana caranya hasil panen lebih meningkat. Ilmunya ada. Oh, ini ilmu produksi, gimana lebih efisien, ilmunya ada. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang pertanyaan saya di Indonesia nih Bang. Saya mohon maaf sebelumnya, tanpa maksud menggurui, tanpa maksud menggurui juga nggak apa-apa. Mungkin kalau mengkritisi boleh. Apakah betul konsep pendidikan kita itu udah mencerdaskan anak bangsa? Itu pertanyaannya, silahkan tulis di komen juga. Kalau ya, mangga. Tapi kalau buat saya mah untuk mencerdaskan anak bangsa itu bukan tugas negara. Bukan tugas guru. Tugas semua. Jadi kita nggak boleh bergantung sama negara. Ya, karena kita bergantung sama negara, kejadiannya seperti sekarang. Jangan bergantung. Namanya untuk mencari ilmu tuh, masa kita harus bergantung sama negara? Kalau negara nggak bikin sekolah gimana? Apa kita nggak belajar? Pasti belajar. Harus. Tapi maksudnya gini Bang, sistem pendidikan di Indonesia itu kenapa semua murid, ya khususnya di sekolahnya,
Sistem berarti ini ya. Bicara sistem harus semua menguasai mata pelajaran, sementara di guru-gurunya sendiri itu kan ada bidang masing-masing. Guru bahasa Indonesia, bagian bahasa Indonesia, tapi semua murid harus menguasai. Harus. Kunaon teh satu bidang unggul. Ya, biar luas wawasannya. Benar, setuju. Saya setuju. Kalau tingkat belajar ya. Tapi guru Siapa bilang guru cuma bisa menguasai satu bidang? Saya bisa segala bidang, nyanyi oke. Ceramah oke. Berantem hayo. Harus bisa semua. Harus universal. sejarahnya, Iya. antropologi, Oh, iya. fisika, kimia. Iya. Kemon. Ya Namun sebenarnya kuat otak. Nah, namun terkuat ya otak paksakeun. Iya, tapi kan sekarang kebanyakan jadi nggak kuat. Kalau Kalau kata siapa? Berapa tahun? 12 tahun berarti kan kita sekolah belum maju lagi ke kuliah. terkuat. Karena Bukan konsepnya nggak kuat, paradigmanya yang salah. Konsepnya, sistemnya berarti kan? karena konsep kitanya yang salah. Kan kita kehidupan kita kompleks. Ilmu tidur, ilmu mandi, ilmu makan, ilmu dahar, ilmu nonton TV, ilmu semua itu. Ilmu semua. Kan kita menghadapi kompleks 24 jam per detiknya itu kasus ganti. Sedangkan cerdas itu adalah problem solver. Cerdas itu mampu menyelesaikan masalah. Setiap hari masalah kita beda-beda. Ya ilmunya juga harus beda-beda. Oke. Cuman kenapa harus difolderkan ilmu itu? Nah itu yang pertanyaan saya sih dari dulu, kenapa harus difolderkan ilmunya? Kenapa kita teh ilmu diajar teh ya diajar kehidupannya, pasti dapat ilmunya semuanya. Ya, itu kan menyangkut kurikulum, menyangkut siapa itu ya silakan ya. Kalau saya agak beda pendapat, Kan setiap muslim itu menuntut ilmu itu wajib katanya. Cuman kan di situ nggak didik dari ilmu apa. Ya semua ilmu. tidak disebutkan di ayat Al-Quran Gitu. wajib menuntut ilmu bahasa Indonesia, enggak ya bang? Apa? Enggak. Apakah seorang ustadz itu nggak boleh punya ilmu otomotif? Ya harus lah. Ilmu dagang dulu. Harus. Jadi namanya ilmu itu ya harus universal kitanya. Cuman mungkin maksudnya dia objek pemerintah sebagai pemegang umaro bertujuan untuk mengklasifikasikan orang berdasarkan keahlian khusus. Nah, itu maksudnya. Mungkin itu. Cuma ya kita juga harus cerdas memahami itu. Karena ketika kita belajar nggak ada guru ngejelasin seperti ini. Dia ngejelasin textbook. Ya. Kurikulum disampaikan harus gini karena harus dilaporkan juga sertifikasi, harus apa. Itu kan sistem yang berlaku. Makanya kalau kita belajar di luar kelas pasti lain ceritanya. Nah pertanyaan saya gini ya Pak, objek sekolah lulusan mana? Belitung. Spesifik nggak belajar apa? Nggak ada spesifik belajar apa. Abang lulusan mana sekolah? Terakhir sekolah. Coba saya sekolahnya. Anu terakhir apa? Paling terakhir sampai tadi pagi juga saya masih belajar. Masih nggak ya mau belajar keilmuan Oke. formal. Karena saya nggak pernah berhenti belajar sampai tadi pagi. Sampai barusan saya masih Nah, belajar. contoh saya belajar teknik kimia. Ya, teknik kimia. Nah, ketika saya belajar teknik kimia, apakah sekarang saya pakai ilmu teknik kimia itu? Kapake tapi. Beberapa tahun kepake. Untuk jembatan masuk kerja. Oh. Tapi akhirnya nggak dipakai. Yang saya pakai itu adalah ilmu perjalanan dari SD sampai kuliah. Saya dapat ilmu membangun relasi, menghadapi kehidupan, ketika kekurangan ngekos, itu teh kepake dina hirup teh. Jadi sebenarnya ilmu itu akan membawa gerbongnya. Ketika kita belajar tuh akan membawa gerbongnya. Waktu itu saya belajar teknik kimia, tapi gerbong kehidupannya saya bawa. Ketika ngekos, kurang duit, putus cinta, boga kabogo, konflik, itu ilmu semua. Itu cinta bawa. Iya, itu. Ilmu itu teh. Ilmu itu istri saya. Itu ilmu. Bener gak ngalamin itu? Abang ngalamin itu kan? Semua orang pasti ngalamin. Ketika kita menempuh ilmu, ketika kita berguru, satu paket kehidupan kita belajar. Mungkin disinilah paradigma, carilah sekolah yang baik. Sekolah yang baik itu bukan ininya sama tuh SMP 1, SMP 2, SMP 3 bukunya sama. Mungkin lingkungannya, mungkin apanya. Kalau itu saya masih worth it lah memahami itu. Tapi kalau buat saya sih ya itulah kurang lebih lah. Jadi kalau hari guru itu adalah buat kita semua, bukan untuk profesi guru. Karena saya pun jadi guru. Saya punya istri harus dididik. Saya punya anak harus dididik. Saya punya tim harus dididik. Jadi guru kan? Karena semua orang itu suka nggak suka, terpaksa atau enggak, ya dia adalah guru. Guru plus murid satu paket. Guru plus murid ya benar. Itu paling bang di saya apa bang?
Guru teh, jadi ya para guru, saya sangat menghormati profesi guru. Guru itu pelita, guru itu mulia, jasamu tiada tara. Lagu banget, sucing lagunya itu ada. Pokoknya mah guru mah semua ya segalanya pokoknya mah. Boga gurunya. Nyontel gitu. Saya pernah Segala segalanya. pernah bogohnya guru pernah. Segala segalanya teh. Punten Bu. Itu kaya. Saya. Kan hiji. Ya guru tuh kalau dalam terminologi agama ya ibarat Jibril lah. Ya baik. Ini perantara ilmu. Ya Rasul juga kan berguru dia. Ada gurunya ya Bang ya. Ya membaca kan Ya, ayat pertama Iqra suruh membaca. Berarti benda oge gurunya. Guru. Urang bisa nyaho ieu teh geus asak. Buah teh geus asak. Seungit beureum oh ieu geus asak. Guru. Itu buah teh. Oh, orang atuh ieu tong kadinya aya tongo misalkan. Guru. Pelajaran gitulah. Prinsip pelajaran semua. Itu tadinya maka saya bilang guru itu adalah sosok yang tidak pernah berhenti berguru agar dia bisa menjadi guru yang bersifat guru. Guru itu pelita. Cek? Oh, guru teh naon? Speechless. Wah, Guru teh speechless. Bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. saking hebatnya. kan dia teh guru atuh. Ya guru. Ya, pada intinya selamat Hari Guru, para guru. Kami ini sangat menghormati kalian dan kita juga berkewajiban merubah tatanan pendidikan, merubah tatanan ini semua supaya menjadi lebih baik sesuai tujuan. Oke, teman-teman, semoga obrolan ini bisa dijadikan guru juga. Kalaupun enggak, juga enggak apa-apa. Karena bukan tugas kami untuk menjadi guru, tugas kami untuk menjadi guru bagi kami diri sendiri. Setuju boleh? Enggak juga enggak apa-apa. Karena kami bukan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.